Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku di subtema yang pertama, gemar berolahraga. Kita mulai dengan subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat membaca nama-nama olahraga atau permainan dengan suara nyaring. 2. Siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menirukan gerakan untuk menghasilkan bunyi buatan dengan benar. Nah, anak-anak di sini siapa yang suka berolahraga? Nah, Bu Christine harap semua anak-anak suka berolahraga ya, karena olahraga sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Apalagi di masa pandemi virus corona ini, kita juga harus berolahraga dengan teratur agar tubuh kita tetap sehat. Nah, yuk kita membaca. Di sini Bu Guru ada sebuah bacaan. Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Anak-anak selain harus berolahraga, untuk menjaga kesehatan kalian juga harus merawat diri dengan cara yang pertama mandi, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, kemudian ada olahraga tadi dan menggosok gigi. Masih banyak aturan merawat kesehatan ya yang pernah kita pelajari di tema 1. Yang lain contohnya memotong kuku, membersihkan telinga. Nah, anak-anak masih ingat kan? Nah, di sini ada contoh-contoh olahraga beserta gambarnya. Anak-anak bisa memasangkan dengan tanda panah. Yuk kita coba sama-sama ya. Untuk gambar yang pertama ada gambar apa ini? Anak-anak sedang berjalan kaki. Nah, maka kita pasangkan gambar dengan tulisan jalan kaki dengan anak panah. Gambar yang kedua, anak-anak sedang apa ini? Bermain lompat tali. Pinter. Nah, untuk yang ketiga ini ada anak-anak yang sedang main ular naga. Nah, kemudian gambar yang keempat yaitu anak-anak yang sedang bermain engklek. Engklek bahasa Indonesianya tapak gunung ya. Permainan tapak gunung. Kemudian gambar yang kelima ada anak-anak yang sedang bermain balap karung. Nah, ini kemarin siapa yang lomba 17-an balap karung ya. Nah, kemudian yang keenam ada gambar anak-anak yang lomba lari. Nah, ini adalah contoh-contoh olahraga yang bisa kalian lakukan sambil bermain bersama teman-teman. Nah, anak-anak kita akan mencoba menirukan gerakan pada olahraga. Yang pertama balap karung. Nah, bagaimana gerakannya? Kalau kita sedang berlomba balap karung, coba kalian bayangkan kalau kalian sedang berlomba balap karung. Nah, kita bisa menirukannya dengan gerakan melompat. Yang kedua ular naga. Nah, ular naga ini biasanya dilakukan lebih dari 3 anak. Karena nanti akan ada dua anak yang saling memegang tangan, kemudian anak yang lain menerobos di bawah kedua pegangan tangan anak yang kedua tadi.
Nah, kemudian tapak gunung. Tapak gunung kalian bisa melakukannya dengan melompat dengan satu kaki. Nah, kemudian berenang. Berenang kalian bisa melakukannya dengan merentangkan kedua tangan sambil menggerakkan ke atas ke bawah seperti gerakan berenang. Nah, jalan kaki bisa ya, jalan kaki. Kemudian lomba lari bisa, anak-anak tinggal lari. Kemudian lompat tali. Nah, ada di sini yang tidak bisa lompat tali, pasti semuanya bisa ya. Yang terakhir sepak bola. Sepak bola itu banyak digemari oleh anak-anak laki-laki. Anak perempuan biasanya suka nonton aja ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam olahraga. Sekarang waktunya kita belajar tentang aturan yang ada di rumah. Yuk, sebelum kita belajar, kita dengarkan cerita berikut ini. Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Siti bermain sebentar. Waktunya belajar, Siti pulang. Siti pulang ke rumah sore hari. Siti merapikan sandal di depan rumah. Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, anak-anak, di sini ada aturan saat kita bermain keluar rumah. Bermain keluar rumah harus ingat waktu. Jika waktunya belajar atau sudah sore, anak-anak harus pulang. Nah, setelah sampai di rumah, anak-anak merapikan sandal di depan rumah, dilepas dan diletakkan kembali di rak sandal atau di rak sepatu dengan rapi. Nah, sebelum masuk ke rumah, jangan lupa anak-anak mencuci tangan dan membersihkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita tunjukkan bersama-sama gambar anak yang patuh. Gambar yang pertama, Udin mengucap salam saat masuk ke rumah. Itu menunjukkan anak patuh atau tidak ya? Iya, Udin adalah contoh anak yang patuh karena mengucap salam saat akan masuk ke rumah. Yang kedua, gambar mencuci tangan setelah bermain. Nah, setelah bermain kita harus cuci tangan, apalagi sekarang banyak sekali virus corona di mana-mana. Nah, kita harus sering-sering mencuci tangan. Gambar yang ketiga, pamit sebelum pergi bermain. Anak-anak harus pamit kepada orang tua. Anak-anak mau bermain di mana dan bersama siapa agar orang tua tidak khawatir. Nah, gambar yang 4, pulang terlambat. Kalau pulang terlambat berarti contoh anak yang tidak patuh ya, karena bermain sampai lupa waktu. Nah, kemudian gambar yang terakhir, gambar anak yang melepas sandal sembarangan. Ini juga gambar anak yang tidak, karena kalau anak yang patuh, sandal akan ditata, dilepas dengan rapi. Sekarang kita akan belajar aturan di rumah saat sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, sebelum berolahraga, anak-anak harus memakai pakaian dan sepatu olahraga. Jika perlu, anak-anak harus membawa bekal minum. Dan jangan lupa melakukan pemanasan setelah berolahraga. Sebelum berolahraga maksudnya. Nah, setelah berolahraga, anak-anak melakukan pendinginan. Pendinginan digunakan agar untuk melemaskan otot-otot kita berolahraga. Pendinginan bisa dilakukan dengan misalnya menyelonjorkan kaki, duduk dengan selonjor. Nah, kemudian anak-anak juga membersihkan keringat anak-anak, mengeringkan keringat. Anak-anak masih ingat bunyi alam dan bunyi buatan yang sudah kita pelajari di tema 1. Bunyi alam itu adalah bunyi ciptaan Tuhan. Contohnya
kucing mengeong, anjing menggonggong, atau suara hujan yang turun. Kemudian kalau bunyi buatan adalah bunyi buatan manusia. Nah, bunyi buatan ini contohnya tepukan tangan, kemudian siulan atau permainan alat musik. Nah, masih ingat kan? Nah, kali ini ada 8 gambar. Kita akan bahas satu persatu apakah ini bunyi alam atau bunyi buatan. Gambar yang pertama, angin bertiup, bunyinya wus wus wus, itu kira-kira bunyi alam atau buatan ya. Nah, ini adalah contoh bunyi alam. Kemudian gambar yang kedua, bunyi petir menyambar, duer duer. Nah, itu juga contoh bunyi alam. Nah, kemudian gambar yang ketiga, anjing menggonggong, bunyinya guk guk guk, itu juga adalah contoh bunyi alam. Gambar yang keempat, ayam jantan berkokok, bunyinya kukuruyuk, itu juga contoh bunyi alam. Kemudian gambar yang kelima, pintu diketuk. Nah, pintu diketuk adalah contoh bunyi buatan, bunyinya tuk tuk tuk. Nah, gambar yang keenam, bunyi bel sepeda, bunyinya kring kring kring, itu adalah contoh bunyi buatan. Kemudian gambar yang ketujuh juga contoh bunyi buatan, yaitu gitar dipetik, bunyinya jreng jreng jreng. Nah, terakhir gambar tepuk tangan prok 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 adalah contoh bunyi buatan juga. Nah, tugas anak-anak hari ini untuk prakteknya, anak-anak coba ciptakan bunyi buatan. Bebas ya, kalian boleh menciptakan bunyi buatan, bisa dari tepukan tangan atau permainan alat musik. Nah, anak-anak bisa minta tolong mama atau papa untuk membuatkan video atau merekam, kemudian dikirimkan ke WA Bu Guru. Untuk tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan buku tematik 1B halaman 1 sampai dengan 3, kegiatan 1 itu anak-anak tinggal memberi tanda centang pada nama olahraga yang sesuai gambar. Kemudian kegiatan 2, anak-anak menghubungkan bunyi suara dengan gambar yang benar dan melengkapi syair lagu sepeda baru. Nah, untuk kegiatan 3, anak-anak mendengarkan cerita, nanti bisa minta tolong mama atau papa untuk membacakan cerita, dan menebalkan jawaban yang tepat. Ingat ya, yang ditebalkan hanya jawaban yang tepat. Nah, selamat belajar anak-anak kelas 1. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.